kita lanjut lagi. Siapa yang mau coba hasil penemuannya? Buat saya boleh Pak ya Pak Martin. Boleh, boleh. Sip. Saya Thank you. ya bentar. Ini mana nih? Ayo makin ini ya. makin bukan. kita discuss, mau sharing malah yang makin cepat belajar loh. Bentar. Ini apa namanya? Ini saya kemarin milih PGAS ya. PGAS perusahaan gas negara kan ya. Ini kemarin ininya weekly ya Pak ya, sesuai arahan kemarin ya. Ini ada apa? Ada high atas nih high, ini high low, ini lower low ya. Jadi naik turun ini. Yang paling puncak, yang paling rendah di sini kan Pak ya. Sekarang ini fasenya sudah mencapai fase naik ya. High low ya. Habis high low nanti ini mencapai LL dulu Pak ya. Ini kalau saya perkirakan nanti mencapai LL, nah baru apa namanya? Nanti naik lagi sih. Yang ngomong-ngomong yang paling kanan haha dong. Yang paling kanan, oh iya, ya, aduh, salah ini. Maaf, typo. Aduh, ya. Rencana buy Pak ya, ini kalau nggak salah Pak, ini saya tarik garis entar salah apa enggak ya kemarin ya. Rencana buy itu saya 1480 sekitar di sini Pak ya, 1480 kalau nggak salah loh Pak ya. Terus stop loss-nya ada di sini di apa 1400. Trailing stop-nya ada di 1680. Nah ini PGAS tadi saya lihat book value-nya kalau amplek saya dapat itu sih alasan beli karena tren diperkirakan akan turun dan naik kembali. Ini ada yang salah nggak Pak garis-garisnya Pak? Saya kemarin agak gaptek itu diajarin mesti berkali-kali. Nggak apa-apa. Nah dari teman-teman dulu, teman-teman yang lain gimana? Ada komentar apa tentang chart ini? Bukan pegasnya ya, tentang chart ini. Yuk, ada yang enggak apa-apa. Yuk, kita salah-salahan aja, jangan bener-beneran. Kalau kita latihan, kumpulin kesalahan. Sebab kalau kita udah tahu itu salah, kan kita nggak kerjain. Ada yang mau memberi pendapat? Kalau aku sih belum mau beli dulu ya kok ya, kalau aku ya. Belum mau beli dulu kalau ngelihat chartnya begini. Oh iya. Kita bukan lihat pegasnya ya, kita lihat chartnya nih. Oh, chartnya. Karena aku lihat itu dia tuh masih di bawah 200 itu loh. Di bawah 200. Terus? Walaupun memang dia di atas 20 ya. Di atas 60. Di atas 30, di atas 60 ya. Cuman ya aku takutnya dia masih di distribusi apa sih namanya? Akumulasi di sini takutnya. Sebelum dia naik ke atas. Gitu sih. Karena ya belum tahu ini dia akan turun apa naik ya. Aku nggak ngerti juga aku. Oke, sip. Thank you. Berarti Martin, masih mau tanya ya? Yuk, silakan. Nah itu, nyambung yang tadi Ciheni. Saya mau tanya, emangnya kalau keputusan beli kan nggak mesti harus setelah melewati EMA 200 ya kan? Menurut saya itu boleh cicil beli ketika dia udah lewatin garis MA 60 di 1300 itu menurut saya boleh cicil beli. Begitu ngelewatin yang ungu ya? Iya. Boleh cicil beli ya? Kalau menurut saya. Oke, berarti... Nah, tadi saya punya pertanyaan ya, apakah harus lewatin 200 baru boleh beli? Enggak kan? Enggak selalu. Kadang-kadang 200 itu adalah target kita jual. Oh, oke. Gitu. Ya kok, thank you. Oke. Nah, tadi Henny posisi sekarang belum mau masuk dari tadi Lita itu masuk di ungu. Nah, ada lagi yang lain? Ada lagi yang berpendapat lain?
Oke. Kalau posisi chartnya seperti ini saya sarankan jangan diapa-apain, tinggalkan. Kenapa? Karena MA kecilnya masih ada di bawah. Dia naik, iya naik, tapi resikonya tidak sebanding. Kalau terpaksa, nggak apa-apa. Kalau terpaksa. Tapi ini lampu kuning. Karena MA kecilnya masih di bawah. Gitu. Dengan chart ini ya. Nah, kalau untuk pegasnya sendiri, ini kita lihat ini udah uptrend. Nah, kita ambil keputusannya adanya di daily. Nah, pindahin ke daily deh. Ya, bentar. Daily ya. One day. Nah, tuh di daily udah kelihatan, udah bagus. Masuknya Ini kapan? Mau tambahin kok tadi yang weekly tadi. Weekly. Oh, pindahin dulu ke weekly. Nah, itu teman-teman itu udah boleh masukin watchlist. Karena kenapa? MA20, MA30 itu MA20-nya udah nge-cross ke atas. Ini kan? MA60-nya udah arah naik. Ini udah jadi boleh masukin watchlist. Baru masukin watchlist ya. Nah, untuk konfirmasinya di daily memang. Nah, itu lanjut. Kalau harga belinya di daily ya, CPP ya. Harga belinya ini kan saya nebak kemarin ngawur ya ini ya kemarin. Plan buy-nya 1460. Sebenarnya kalau mau cicil beli yang agak risk taker gitu ya, ketika udah nge-cross itu, nah itu bisa mulai cicil beli yang dari H yang di bawah itu sebenarnya. Ini ya. Yang itu pas yang nge-cross itu. Nah, pasang stop loss-nya di bawah. Oh iya ya, oke. Tapi itu spekulatif. Ya, kurang disarankan untuk teman-teman yang jam terbangnya masih minim. Oke. Berarti ini belum plan buy ya, berarti nggak boleh diisi dulu ya. Kalau kita lihat chart ini ya, bukan pegas ya. Bedakan nih. Kalau kita ngelihat chart seperti ini watchlist. Nggak usah diutik-utik, cuman kita catat ini bakal bagus. Dah. Atau ini ada potensi. Gitu, chart ini. Oke. Teman-teman yang lain nangkep nggak maksudnya? Jadi chart yang seperti ini, karena MA kecilnya masih di bawah, untuk sementara teman-teman abaikan aja dulu. Gitu, oke? Nah, pindahin sekarang ke daily deh. Garis-garisnya dihapus dulu Pak ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah ya? Di minus. Di minus itu gini ya? Nah ya, oke, sip. Nah, ini kan kelihatan nih. Dari kiri, dia downtrend. Confirm downtrend, sebab MA-nya semua kebalik. MA gedenya minimum kan ada MA gede, ada MA60. MA60-nya gradiennya turun, terus MA20-nya ada di bawah MA30. Berarti ini confirm downtrend. Terus dia downtrend, kita amatin. Sebab kan kita memang cari saham-saham yang lagi downtrend. Oke. Ini dia nge-cross ke bawah. Ini sebetulnya bahaya. Tapi kita kan nggak terlalu pusing. Kita kan mainnya ceritanya main cepat. Di sini udah mulai melandai nih. Di bawah ini kan melandai nih, kusut. 20 sama 30-nya kusut. Dia tembus, ini udah bisa diamatin. Harganya ini tembus kan, tapi MA kecilnya kan masih di bawah. Nah, begitu ini tembus, ini udah boleh mulai masuk sekali nih di sini. Ini Pak ya, maksudnya sini kan ya? Betul, di sini nih. Oke, kebayang teman-teman? Oke, jelas Pak Martin. Oh, itu yang kemarin Martin bilang buy 1 ya? 30%. Iya kok, thank you. Iya, jadi ini kita beli dulu, icip-icip, ibarat kata kita icip-icip. Terus dia tembus, di sini kita bisa masuk lagi nih. Apalagi ini kan kita lihat nih, ada percepatan kan.
Nah, ini yang kemarin secara teori MA 200 itu kekuatannya paling gede. Untuk nembus dia tuh, lihat aja kekuatannya. Kalau bisa sampai tembus, jeger, terus jeger, ini ke atas akan rally. Ini pun udah lewat nih. Pembelian kedua itu bisa di atas pas dia breakout dari MA 200. Pembelian kedua breakout, maksudnya di mana CPP? Di sini Di gitu ya? breakoutnya MA 200 di bawah. Breakout Di bawah nih. Di bawah atasnya orange. Begitu Di si atasnya orange harga tuh tembus ada orange. candle samping. Tunggu aku share. Orange di bawah. Nah, di Orange sini. itu mana? Garis orange, ada chart. Nah, sebelah kiri. 1250-an Jangan ya. kejauhan atuh, itu mah jauh banget. Di Ini Oktober, sorry. di Oktober, atasnya Oktober. Oh, atas Oktober ini ya? Itu kan habis oke, candle oke, itu I see. besoknya itu candle kan langsung naik. Nah, itu teman-teman beli di situ. Pasang stop loss trailing stopnya di mana? Trailing stopnya di candle yang rendah sebelumnya. Berarti Rendah. candle yang sebelumnya itu pasang di rendahnya. Ini ya? Iya situ. 1.200 ya? Trailing stop. Oke. Atasan lagi. Sorry, trailing stop. Oh ya, untung ya. Iya, ini ya. 14.80 ya. Iwan masih balik-balik. Candle yang Ya. sebelumnya. Candle yang sebelumnya. Ini kan? Pokoknya ituin deh. Saya share deh. Pokoknya share screen. Atau saya stop share ya Pak ya? Gantian ya? Enggak, jangan Nggak dong. apa-apa. Pakainya screen chartnya Iwan. 1.000. Nah. Wah, 1.525. Nah, ini kan daily nih. Udah muncul belum? Udah. Daily ya. Daily. Berarti kita masuk pertama di sini. Nih. Kelewat. Masuk di sini. Masuk kedua di sini. Oke, ini kita lihatnya pakai MA doang. Oke. Sampai sini oke ya. Ini kenapa masuk di sini? Ini kan karena udah kusut, udah melandai, terus udah tembus, dan urutannya udah bener nih. 60, 30, 20 udah bener. Oke, habis melandai, terus dia udah mulai up, berarti kita masuk di sini. Ini kalau kita lihat MA. Nah, buat pastinya kita butuh konfirmasi sama garis. Cara tariknya gimana? Sama kayak tadi. Kita cari pucuknya, pucuk paling tinggi kan ini. Tarik ke pucuk yang paling terdekat. Ini. Nggak lepas. Oke. Terus tarik lagi. Dari sini. Dari sini. Kita geser terdekat. Nah, ini. Ini makin turun kan berarti? Ini berarti fasenya masih downtrend banget. Di sini ketemu. Kita geser, seret. Ketemunya di sini. Nah. Ini udah mulai melandai. Oke, saya kecilin lagi. Dari sini ke sini makin curam. Dari sini ke sini melandai. Ini saya kasih warna hijau. Melandai berarti artinya udah mulai oke. Dari titik ketemu, tarik lagi garis. Kan ceritanya baru kebentuk ini. Kan kita belum tahu masuknya kapan kan. Ceritanya gambarnya masih baru begini nih. Nah. Oke. Kebayang teman-teman? Jadi ini dari sini asal-usulnya terus dia makin curam terus melandai,
terus melandai lagi. Ini kalau landainya udah sekitar 15%-an, ini teman-teman udah boleh amatin. Nah, ini kalau dilihat dari atasnya, garis atas. Kalau dari garis bawahnya, berarti dari sini, tarik ke sini. Ini saya kasih warnanya masih merah. Dari sini, kan kita scan dari sini, seret, ketemu. Nah, ini udah melandai. Ini melandai saya kasih hijau deh, biar gampang ya. Hijau. Chartnya kan ceritanya baru bentuknya begini nih kan. Dari sini, tarik seret. Nah, ketemu di sini. Udah lebih landai lagi. Berarti ini confirm bahwa ini bisa diamatin. Masuknya di mana? Masuknya di sini nih. Persis kan garisnya lewat. Dan kalau kita lihat MA-nya, MA-nya juga ketemu. Gitu. Tunggu. Oh, MA saya kok hilang ya? Oh, ini. Nah, tuh. Oke. Nangkep teman-teman yang kita belajar kemarin nih. Yuk, ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya kok andai kata nih chart ini belum terbentuk dan kita itu ada di atas pucuk-pucuk itu loh. Yang harganya 1.800, 1.900 tuh ya. Seberapa nih? Segini. Sorry, yang sorry kok ke kanan. Ke kanan kok. Ke kanan dimulai titik garis merahnya itu kok yang kok tarik garis merah di atas. Ini. Bukan, ke kanan 1.800. Di 2021 yang di 1.800-an. Itu ke kiri kok. Oh, begini. Sorry, kalau aku dari aku lihat Oktobernya layarku. aja, Oktobernya. Time-nya. Oktober ke 9 ke depan kok. Oke. Nah, lagi. Sorry. Beda salah arah kok. Ini. Nah, ya betul. Lagi. Di harga 1.000 lagi kok. Waktu Koko tadi mulai tarik garis titik atas di atas bahu 2 itu. Nah, nih. Ya, betul. Chartnya ceritanya hasilnya begini. Enggak, begini. Kita posisi udah di atas kok. Ya, berarti seolah-olah sekarang posisinya begini kan? Ya, betul. Begini kan? Posisinya udah begini, gitu. Nah, kalau posisinya udah seperti ini, udah di pucuk atas 1.800 itu ya, lo akan beli nggak? Enggak lah, itu resisten. Kalau kita ngikutin dari bawah kan udah dilarang. Kita udah masuk sekali, masuk 2 kali. Kita belum masuk sama sekali kok. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nih, kenapa nggak boleh? Ini karena saya udah terbiasa, udah hafal polanya. Itu nyentuh resisten. Tuh. Artinya apa? Artinya kan downtrend. Tuh. Udah waktunya dibuang sebetulnya. Di sini udah waktunya buang. Karena udah kena resisten. Oke. Kalau kita tarik dari puncak dari bawah, sama juga.
Ini kalau kita geser sedikit nih begini, tuh kepotong juga sama. Biarin. Udah kepotong di sini. Artinya itu udah resisten. Ini ada satu resisten kedua, titik ini kuat banget. Nah, itu advance. Oke, ini teaser aja. Teman-teman jangan pakai cara yang barusan saya kerjain. Ruwet kok. Ya. Iya, oke. Dia cross di situ tuh dibilang itu adalah resistennya dia jatuhnya ya. Di sini titik yang paling kuat. Di sini titik yang paling mumet. Dan memang terbukti kan? Mumet tuh. Makanya jebol akhirnya. Gitu. Dia tidak berhasil untuk mempertahankan, dia turun. Ini kalau kita pindahin ke weekly, mestinya ada hal yang bisa kita baca. Tuh, benar kan? Di titik ini. Dan di titik ini nyentuh 200. Mau coba tembus 200? Tuh. Mau coba tembus 200. Oh, jadi kita benar-benar emang harus lihat historinya juga ya, ke belakang banget ya, Wo? Betul. Makin panjang kita lihat, makin dapat gambaran yang kita dapat. Oke. Kalau andai kata dia bisa jebol 200 pun, dia pasti akan terbang ya, kok? Betul. Tapi urutan ini biasanya nggak mungkin jebol. Karena ini masih terbalik. Oh, nih. Itu apa namanya? Head and shoulder. MA kecilnya bukan. MA kecilnya masih di bawah 60. Secara historical, maksudnya secara pengamatan saya pribadi, itu jarang yang bisa tembus. Karena garis MA-nya yang lebih rendah itu di bawah. Kecuali kalau MA-nya di atas, itu kemungkinan masih bisa. Gitu. Oke? Oke. Ini teori-teori dari pengamatan yang saya udah alami sebelum-sebelumnya. Gitu. Nah, ini tarik-tarikan garis ini teman-teman nggak usah pusing dulu. Pakai yang kecil-kecil aja, yang kemarin. Ini saya hapus biar nggak bingung. Ini saya hapus. Oke. Nah, kita pakai yang jaraknya setahun setengah aja. Kita pindah ke daily. Nah, gambarnya jadi seperti ini.